Kinmu menantu yang tinggal di rumah keluarga Yang. Semoga Tuan tua berumur panjang 100 tahun. Sampah tak berguna. Kamu mengirimiku karangan bunga duka. Apakah kamu mencoba mengutukku sampai mati? Berani aku sumpah sepuh macam kau. Aku hanya takut orang-orang dari keluarga Yangmu yang sedang mencari kehancuran mereka sendiri. Bosan hidup. Apa maksudmu dengan itu? Semua orang di keluarga Yang dengarkan. Dalam 3 tarikan napas, serahkan adikku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Kinmu, sampah tak berguna. Apakah kamu mencoba memberontak? Tuan Wen, saya merepotkan Anda untuk bertindak. Lemparkan binatang ini keluar untukku. Wang Tianhu. Ternyata itu Wang Tianhu, murid utama dari Mahaguru Wang Feibao. Saya tidak menyangka keluarga Yang benar-benar bisa mempekerjakan Wang Tianhu sebagai pengawal. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Serahkan adikku. Tuan Wen, serang. Melapor kepada Marsekal Naga. Musuh telah terbunuh. Mohon periksa. Bicara. Di mana adikku? Kau sampah tak berguna, berhenti di situ. Enya. Kamu adalah anjing liar. Kamu berani menggigit tuanmu sekarang begitu. Apapun yang terjadi hari ini, kamu juga tidak diizinkan naik. Bagaimana jika aku bersikeras untuk naik? Kalau begitu aku akan menggunakan satu serangan untuk membunuh anak di perutnya dan memastikan keluarga Kinmu tidak punya pewaris. Selamatkan ibu atau selamatkan anak. Sudahkah kamu memikirkannya dengan jernih? Sampah tak berguna. Kenapa kamu tidak turun? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Anak siapa itu? Kinmu, apa maksudmu? Bayi di dalam kandunganmu. Itu jelas bukan anakku. Enya. Jangan paksa aku untuk memukul wanita hamil. Hentikan. Sun Tao Tuan Muda Sun. Jika kamu berani menyentuh anakku, keluarga Sunku tidak akan mengampunimu. Yang Xiao ini, bayi di dalam kandungannya, itu benar-benar bukan anak Kinmu. 4 keluarga besar Nanji. Yang Xiao itu bisa berhubungan dengan Tuan Muda Sun. Benar-benar luar biasa. Aku tidak datang untuk mencarimu. Namun kau malah melompat keluar sendiri. Feng Jiu, aku ingin membuatnya tidak bisa lagi menjadi seorang pria. Kamu berani menyentuhku. Aku beritahu kamu. Keluarga Sun kami. Ada yang mendukungmu. Kamu tidak mampu menyinggung kami. Serang. Enya. Gubernur Lei. Dia. Sekelompok sampan. Tuan Muda Lei. Dia hampir mati. Hampir mati. Orang mati bahkan lebih baik. Benar, kalian berdua. Cepatlah sekarang. Naik ke sana sekarang dan perkosa dia beramai-ramai untukku. Jika kalian memperkosanya sampai mati, kalian akan diberi hadiah besar. Cepatlah, dia akan segera mati. Kau mencari mati. Saya adalah Lei. Siapapun yang berani menyerang akan dieksekusi di tempat. Putra. Menyingkir dari jalanku. Ambil satu langkah lagi ke depan. Eksekusi di tempat. Kamu, Kinmu, kamu membunuh putra. Putra Gubernur Lei. Kau dibunuh olehku. Jadi kenapa? Aku ingin keluarga Kinmu dikubur bersama putraku. Kau berani? Kamu, kenapa? Apakah kamu pikir senjata begitu menakutkan? Halo, Tuan Kota Shang. Putraku telah dibunuh. Aku perlu meminjam beberapa orang darimu. Lebih cepat lebih baik. Feng Jiu. Biarkan dia berteriak. Cepat. Itu mereka. Eksekusi mereka di tempat. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menembak. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bunuh mereka. Balaskan dendam anakku. Apa kau berani? Bawahan ini tidak berani. Lalu apa kau berani? Bawahan,
Bawahan ini tidak berani. Paulei, kau memerintahkan prajuritku untuk membunuhku. Siapa kamu? Sampah tak berguna. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah satu-satunya dewa perang bangsa Dacia, Marsekal Naga Bintang 5. Anda adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga. Marsekal Naga menantuku yang baik. Itu semua. Semua Li Chong. Dan putranya yang memaksa keluarga yang melakukan ini. Keluarga yang tidak bersalah. Saya mohon menantu yang baik. Tolong ampuni keluarga yang kami. Kakak, Sekarang sudah baik-baik saja. Kakak sudah kembali. Sialan, aku tidak peduli apakah kau Marsekal Naga atau Marsekal Anjing. Orang yang membunuh anakku harus membayar dengan nyawanya. Lei Kong, letakkan senjatanya. Pergilah temui ajalmu. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini, bunuh mereka semua. Kinmu. Demi waktu kita sebagai suami istri, tolong ampuni aku. Ampuni keluarga yang kami. Gadis dari 5 tahun lalu orang yang baik hati itu, kemana perginya? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku mengembalikan Leontin Giok ini padamu. Mulai sekarang, hubungan kita terputus selamanya. Leontin Giok itu, ini bukan milikku. Itu milik Xia Ruyu. Apa yang kau katakan? Leontin Giok ini bukan milikmu. Ini adalah Leontin Giok yang kuambil 5 tahun lalu. Kuberikan kepada putri keluarga Xia. Xia Ruyu, Kinmu. Apa kamu pikir aku sudah mendapatkan jasa? Ampuni saja keluarga yang kami. Keluarga yang mau menipuku selama 5 tahun. Kalian pantas mati 10.000 kali. Feng Jiu, bunuh mereka semua. Kecuali kau, setelah anak itu lahir. Dan bahkan mengambil nyawa. Semuanya dengarkan perintahku. Siapapun yang terlibat dalam masalah. Nona Kenya terluka. Akan dieksekusi di tempat. Ya. Ayah, aku kembali. Xiaowen ayah Xiaoyu. Mengapa kau kembali sepagi ini? Bukankah kau pergi dengan So itu? Apa yang dia lakukan? Ayah aku Kinmu. Ayah Guguo. Aku. Ayah, apa yang kau cari? Mencari apa? Aku. Keluar dari sini, binatang. Kau menyakiti putriku, menyakitinya selama bertahun-tahun. Mengapa kau kembali sekarang? Apa kau masih berpikir keluarga Xia kita belum cukup dipermalukan? Aku. Ayah, ayah hentikan memukulnya ayah. Ruyul, biarkan ayahmu memukulku. Selama ayah bisa melampiaskan amarahnya, bagaimanapun ia menghukumku. Tidak masalah. Ini adalah kata-katamu sendiri. Aku. Aku. Mengapa kau tidak mengelak? Ayah, aku yang telah mengecewakan keluarga Xia. Aku bersedia menerima hukuman. Sungguh tragis. Ayah, aku berutang pada keluarga Xia. Aku pasti akan membayarnya. Lihatlah kondisimu. Bagaimana kau akan membayarnya? 10 hari. Dalam 10 hari, aku pasti akan menjadikan keluarga Xia menjadi keluarga kelas 1 di kota Nanjing. Jika aku gagal melakukannya, aku akan rela meninggalkan Ruyul. Si bodoh cerobot yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri. 10 hari. Ini adalah kata-katamu sendiri. Ruang Taro. Perusahaan sangat sibuk. Apa sebenarnya masalahnya? Direktur Li dari grup Donghai sudah setuju pada pertemuan penawaran. Akan mengurus keluarga Xia kita. Ayo pergi. Tapi, Sepupu, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah Direktur Li dari perusahaan Donghai. Nora Xia. Ayo. Minum. maaf. Aku tidak minum alkohol. Xia Ruyu. Direktur Li menawarimu minuman. Beraninya kamu menolak minum. Xia Rubin. Tidakkah kamu dengar wanita cantik itu bilang bahwa dia tidak minum? Ya. Nora Xia. Ini. Nora Xia. Ayolah. Bersulang untuk proyek kita. Sukses. The film was translated and narrated by M Media. Ruyu. Demi konferensi penawaran kita, malam ini, kamu harus membuat Direktur Li senang. Xia Ruyu. Jika kita tidak mengamankan tahun ini, proyek penawaran grup Donghai, keluarga Xia kita mungkin bangkrut. Kalau begitu aku akan bermain dadu dengannya. Apakah maksudku? Malam ini, untuk membuat Direktur Li puas. Tidak mungkin. Xia Ruyu, mengapa kamu berpura-pura suci? Kamu bisa mentoleransi situasi Kinmu.
Jadi apa salahnya menemani Direktur Lee? Apakah ini di bawah martabatmu? Bajingan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak memuaskan Direktur Lee hari ini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Jika kamu tidak memuaskanku hari ini, kamu bisa lupakan pergi kemanapun. Tolong biarkan aku pergi. Aku suka melihatmu gemohan. Lanjutkan. Tolong Tuan kasihanilah aku. Sialan, kamu berani menggigitku. Hari ini aku akan lihat bagaimana kamu mati. Aku ingin seluruh dunia, mereka semua melihatmu dalam keadaan ini. Sialan, siapa kamu? Aku dari grup Donghai. Kinmu hentikan sekarang juga. Dia dari grup Donghai. Diam. Kamu. Ruyur. Di seluruh kota Nanji, tidak ada yang berani memperlakukan Ruyur seperti ini. Feng Jiu, Marsekal Naga. bunuh dia. Ya, Tunggu. Kau yang membawa Xia Ruyur. Apakah itu sebabnya kau datang ke sini? Kinmu kamu tidak bisa membunuhku. Aku melakukan ini demi keluarga Xia. Jika kita tidak mendapatkan proyek grup Donghai, keluarga Xia kita akan bangkrut. Demi kau adalah kerabat Ruyur. Ini adalah satu-satunya waktu. Terima kasih Tuan Muda Kia. Itu aku. Siapkan salinan. Dokumen tender grup Donghai untukku. ya. Aku sudah menanyakan. Dan grup Donghai sangat puas dengan proyek kita. Kinwu, kau benar-benar mampu. Kinmu, dokumen penawaran yang sangat bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku meminta bantuan seorang temanku. Dengan dokumen tender ini, grup Xia kita terselamatkan. Bukankah ini Kinmu? Kamu tidak mungkin berpikir, kamu benar-benar bisa merebut proyek farmasi Anyang dari tanganku kan? Kinwu, dengan Tuan Muda Son bertindak, keluarga Siamu seharusnya hanya menunggu kehancuran. Apa? Lukamu sudah sembuh. Apakah kau ingin aku melakukannya lagi? Kamu, Kinmu. Pada dasarnya kamu tidak tahu siapa yang telah kamu singgung. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pergi. Terima kasih semuanya, karena telah berpartisipasi dalam konferensi penawaran grup kami. Dokumen penawaran yang diajukan oleh semua orang. Direktur Tan Direktur Grup Donghai. Sangat bijaksana. Di antaranya dokumen penawaran grup Xia. Memiliki perencanaan yang jelas. Dan ide-ide baru. Yang benar-benar mengesankan. Bagus sekali. Benar-benar kita. Sayangnya, dokumen penawaran grup Xia dicurigai melakukan plagiarisme serius dari dokumen penawaran grup Son. Oleh karena itu, setelah penilaian bulat oleh para juri, pemenang tender ini adalah grup Son. Pada saat yang sama, grup Donghai akan, di dalam industri, memasukkan perusahaan Seed ke daftar hitam. Plagiarisme. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak menjiplak. Kinmu, kamu cukup mampu bukan? Kamu benar-benar berhasil mendapatkan dokumen penawaran keluarga Sun kami. Namun, plagiarisme itu bahkan tidak dimodifikasi sedikit pun. Direktur Tang, dalam masalah ini, ada semacam kesalahpahaman di sini. Kami tidak akan pernah menjiplak. Norasia, apakah kamu mempertanyakan saya? Atau apakah kamu mempertanyakan, apakah ini grup Donghai kami? Direktur Tang, bukan itu maksudku. Kinmu, kamu benar-benar sampah. Bagaimana Kinmu? Melawan aku. Kamu masih terlalu hijau. Fang Yiruo, mengenai masalah ini, aku menuntut penjelasan darimu. Apa yang terjadi pada Tuan Kia? Apa yang terjadi? Pikirkan sendiri. Kenapa kamu berpura-pura? Seseorang sepertimu, yang konon mengenal, ketua korporasi Donghai, Tuan Fan. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting. Kinmu, jangan mempermalukan keluarga Siaku. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Dan kemudian aku akan membiarkan Direktur Tang membatalkan larangan terhadap keluarga Xia. Kalau tidak, kalian semua tunggu saja sampai bangkrut. Kinmu, ayo pergi. Jilat. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Xia. Kamu Tang, kemari.
Fang Yiruo, Ketua Grup Donghai. Fang, Ketua Fang, Anda sudah tiba. Keluarga Xia menjiplak. Mana buktinya? Bukti? Apakah kita masih butuh bukti untuk ini? Dokumen penawaran dari kedua keluarga. Persis sama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih tidak tahu cara bertobat. Kamu bilang dokumennya persis sama. Bawa dokumen penawaran dari kedua keluarga itu ke sini dan biarkan aku melihatnya. Ini, dokumen penawaran keluarga Sun. Dokumen penawarannya hilang. Direktur Tang, apakah kamu menganggapku bodoh? Bicaralah. Berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari keluarga Sun? Aku dizalimi. Aku sungguh tidak menerima keuntungan apapun dari mereka. Si Tang itu, kamu dipecat, penyuapan dan penerimaan suap, memperkaya diri sendiri. Kamu bisa saja membusuk di penjara. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu, Ketua Fang. Aku tahu grup Donghai-mu sangat mampu, tetapi mengenai beberapa hal, lebih baik untuk membiarkan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Tuan Sun, Anda tidak perlu repot-repot mengurus masalah ini. Menunjukkan terlalu banyak perhatian, mengingat Anda telah menggunakan taktik yang tidak bermoral untuk berpartisipasi dalam penawaran. Saya secara resmi memberitahu Anda, Tuan. Grup Donghai akan secara permanen mencabut kualifikasi kerja sama keluarga Sun. Fang Yiruo, jangan sampai kamu menyesali ini. Tuan Kia, menanganinya dengan cara ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Apakah Anda puas? Ini, apa yang terjadi? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak menjiplak. Benar sekali. Dokumen penawaran Tuan Kia memang dokumen penawaran terbaik. Kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengan keluarga Xia. Sialan, berani merusak rencana besarku. Wanita tercela. Kamu memang yang sedang aku hajar. Ini semua karena mantan suamimu. Kinmu telah melakukan hal yang baik. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tuan pelindung, sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Tidak. Tuan pelindung, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Hentikan, jangan. Aku punya cara. Aku benar-benar punya cara. Bagaimana rasanya? Tuan pelindung, aku benar-benar punya cara. Kali ini pasti akan berhasil. Annual Pharmaceuticals adalah obat ajaib yang bahkan bisa menaikkan kanker. Ini menyangkut rencana besar Aula Serigala Langit. Kita harus mendapatkannya. Itu Asia. Alasan aku datang hari ini adalah untuk sebuah proyek besar senilai puluhan miliar. Tuan Muda Sun, tolong jelaskan. Proyek besar apa? Cucumu. Bukankah dia memenangkan tender untuk proyek medis Angel dari grup Donghai? Jika proyek ini diamankan, jangankan puluhan miliar, triliunan pun mungkin. Aku pernah mendengarnya, tetapi jika tugas itu tidak dapat diselesaikan, maka biaya penalti kontrak juga bukan jumlah yang kecil. Gadis itu berani bertindak sembrono. Orang tua ini tentu saja tidak punya nyali untuk itu. Kalian semua tidak bisa menyelesaikannya. Bukankah kau masih punya kami, keluarga Sun? Maksud Tuan Muda Sun? Aku akan menghabiskan 2 miliar untuk membantumu menyelesaikan proyek ini. Bagaimana kalau aku mengambil 60% saham, kakak? Bahkan jika kita hanya mengambil 40%, kita masih akan mendapat untung besar. Gadis Yaruyo itu, di matanya hanya ada dirinya sendiri. Dia baru saja mendapatkan proyek itu, bahkan tidak repot-repot memperhatikan kita. Jika kita benar-benar membiarkannya menghasilkan uang, maka di matanya, bukankah aku akan dianggap tidak ada? Tepat sekali. Kita harus memberitahunya. Siapa kepala keluarga Xia? Jika demikian kami akan sangat mengandalkan Tuan Muda Sun. Mudah dilakukan. Kakek, kau memanggilku. Ruyun, aku dengar, kamu memenangkan tender untuk grup Donghai. Dan saat ini sedang mempersiapkan. Kakak, ini adalah kontrak bernilai triliunan. Ruyue masih muda dan tidak berpengalaman. Memberikannya padanya, apakah itu? Bukankah itu tidak pantas? Xia Rubin, apa maksudmu? Apakah kamu punya keberatan? Ayah aku. Kerja sama kita dengan grup Donghai menyangkut kelangsungan hidup keluarga Xia. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ruyun, persiapkan dirimu. Serahkan perusahaan kepada Rubin untuk dikelola. Kakek aku. Kata-kata yang aku ucapkan, apakah tidak berarti? Ayah, aku pikir ini terlalu tidak adil. Apa pentingnya keadilan atau ketidakadilan? Aku melakukan ini demi keluarga. Di matamu, kamu tidak bisa hanya melihat dirimu sendiri. Ruyul, jangan menangis. Kinmu, masalah ini bukan salahmu. Ini semua kakek. Terlalu memihak pada Rubin. Dia bersikeras memberikan perusahaan kepadanya. Ruyul, percayalah padaku. Apa yang seharusnya menjadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bapak Fan, aku mewakili keluarga Xia untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Aku ingat pada konferensi penawaran. Penawar adalah Nona Xia. Bapak Fan, aku juga anggota keluarga Xia. Apakah penting dengan siapa Anda bekerja sama? Xia Rubin,
Kita belum terlalu akrab satu sama lain. Anda seharusnya tetap memanggilku Ketua Fang. Fang. Ketua Fang. Biarkan saya menekankan satu hal lagi. Grup Donghai kami hanya bekerja sama dengan Nona Xia Ruyue. Lupakan saja. Tuan Xia, silakan kembali dulu. Ketua Fang. Mengapa begini? Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Pergi sana. Tuan Kia, aku telah mengikuti instruksi Anda. Kakak Tuan Muda Sun. Begini kejadiannya. Begitu aku tiba, mereka langsung menyuruhku pergi. Kurasa, itu pasti Xia Ruyue yang bermain curam. Ruyue. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Kakak pikirkanlah, Bapak Fan. Jika antara dia dan Xia Ruyue tidak ada hal yang mencurigakan, lalu, apakah Bapak Fang demi Xia Ruyue akan menyinggung Tuan Muda Sun? Apakah kamu menyarankan? Kurasa, Xia Ruyue pasti telah tidur dengan Ketua Fang untuk ditukar dengan kesempatan untuk kerjasama ini. Gadis telaka ini. Pantas saja. Tidak masalah, biarkan dia menandatanganinya. Bahkan lebih baik jika dia yang menandatanganinya. Maksud Tuan Muda Sun adalah, Bahkan jika kontraknya sudah ditandatangani, bukankah itu masih bisa dialihkan? Selama kita bisa menggenggam kelemahan Xia Ruyue, kontrak kecil ini, bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Ruyue. Ruyue, aku tidak menyambut. Apakah itu kakek? Tidak, kau datang menemuiku. Ada masalah apa? Ruyue, sekarang kamu sudah direktur utama Grup Xia. Dan mengenai Grup Donghai, kamu juga telah mengamankan kerjasama bersama-sama mengembangkan proyek farmasi Angela. Ketika kamu menjadi sukses di masa depan, jangan lupakan orang tua ini. Kakek, apa yang kakek katakan? Karena itu masalahnya, maka kamu harus menyerahkan posisi Ketua Grup Xia. Biarkan Rubin pergi lagi. Kakek, Xia Rubin sama sekali tidak mengerti manajemen. Jika kakek membiarkan dia menjadi general manager, bukankah ini tidak masuk akal? Ini bukan tentang Xia Ruyue. Dia tidak mengerti, hanya kamu yang mengerti. Menurut pendapatku, kamu hanya tidak tega melepaskan sedikit kekuasaan yang kamu pegang itu. Singkatnya, ketua tidak mungkin. Paling-paling dia bisa pergi ke Departemen Keamanan. Ini bukan tentang Xia Ruyue kamu. Baiklah, Rubin, ini adalah tantangan yang diberikan Ruyue adik perempuanmu untukmu. Bekerja keraslah, akan ada hari kamu akan dipromosikan menjadi ketua. Nyonya benar-benar keterlaluan. Tahu betul bahwa Marsekal Naga tidak menyukainya. Dia masih bersikeras bersama pria itu. Semakin mudah sesuatu didapatkan, semakin sedikit seseorang tahu cara menghargainya. Hanya setelah kehilangannya barulah seseorang tahu penyesalan. Marsekal Naga, saya tidak akan pernah. Apa? Tidak peduli bagaimana Marsekal Naga memperlakukan saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Feng Jiu, ingat statusmu. Bawahan Anda melampaui batas. Mohon hukum saya Marsekal Naga. Kalau begitu masalah investasi kita, mari kita putuskan itu kalau begitu. Aku berinvestasi hanya karenamu. Benar. Lusa adalah reuni kelas universitas. Kau benar-benar harus datang. Reuni kelas. Baiklah, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat teman-teman sekelas selama ini. Ayolah, hal yang kuperintahkan padamu untuk dilakukan. Apakah kau mengingatnya? Direktur Hugh, Saul, teman kuliah The film was Xiaoyu. Anda translated bisa tenang. and Hari ini, narrated by dengan M. saya di Media. sini, masalah ini dijamin berhasil. Si cantik jelita telah tiba. Cepatlah dan kemari. Duduklah. Aku minta maaf. Aku terlambat. Tidak terlambat. Para wanita cantik. Semua orang punya hak istimewa. Ruyue, itu urusanmu. Semua orang sudah tahu. Anda tidak perlu berpura-pura di depan saya lagi. Selain itu, jauh lebih baik daripada Anda punya banyak suami yang tidak berguna. Lebih jauh lagi, dia sudah mengejar Anda begitu lama. Anda harus memberinya kesempatan sekarang. Ruyue, menikahlah denganku. Aku pasti akan menjadikanmu wanita yang paling bahagia. Wei Shao. Kau benar-benar hantu yang jijik. Siapa Anda? Ini adalah reuni kelas kami. Segera keluar. Kingu, kenapa kamu di sini? Saya bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Anda adalah ayah dari bocah kecil itu.
Beraninya kau membicarakan putriku. Kau mencari mati. Kinwu, mari kita pergi saja. Ruyun, bagaimana kalau kau memikirkannya sebentar? Seho, aku sudah punya suami. Baiklah, Kinwu, bagaimana kalau begini? Kau bertaruh denganku dalam sebuah permainan. Jika kau menang, aku akan menambahkan 1 miliar ekstra. Untuk Ruyun, jika kau kalah, maka kau harus menceraikannya. Baiklah, bertaruh dapat diterima. Tapi aku ingin menaikkan taruhannya. Orang yang kalah harus pergi ke toilet, makan 1 kilo tinja. Kinwu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagus, aku terima taruhan itu. Kinwu, aku tidak mau bertaruh. Ayo pergi, kita akan pulang. Berhenti di situ. Kinwu, kau tidak akan menjadi pengejutkan. Takut untuk menepati janji jika kau kalah. Jangan khawatir. Ruyul, aku tidak akan kalah. Tolong, Apa yang kita pertaruhkan? jangan bertele-tele. Kita hanya akan membandingkan nilai kartu. Terbaik 2 dari 3 putaran. Ketua hiu kami, hal yang paling hebat adalah keterampilan bermain kartunya. Dasar sampah, Anda pasti akan kalah. Kau duluan. Kinwu, kau pasti sudah kalah. Satu ini, Ketua Hiu, Anda benar-benar luar biasa. Anda langsung mengamankan kemenangan. Kecuali anak ini, menarik joker besar. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah dia menariknya? Dia tidak bisa mengambilnya. Apakah menarik joker besar itu sulit? Lihat apa ini. Ini. Bagaimana kau bisa mengambil joker besar? Apa? Kau kalah dan tidak mau mengakuinya. Lanjutkan. Kali ini, aku duluan. Kinwu, sialan ini. Kau pasti akan memakannya. Bukankah ini cukup mudah bagi siapapun? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa mengambil joker besar? Itu salah. Kau pasti curang. Benar, pasti Kinwu ini yang merusak kartu. Kalau begitu, mari kita bermain dadu. 1 putaran menentukan pemenang. Angka terkecil menang. Aku duluan. 6 angka 1. Kakak Hiu, bukankah kau sudah mengamankan kemenangan? Ini adalah lemparan dadu terkecil yang mungkin. Sampah yang tidak berguna. Anda pasti sudah kalah. Mari kita lihat bagaimana kau menang kali ini. Kinwu, atau mungkin kamu harus meminta maaf. Hui Zihao pergi, dan kita akan melupakan taruhan itu. Kalian semua merayakan terlalu cepat, bukan? Lima angka 1. Kau kalah. Sudah. Aku tidak main lagi. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Muda Hui, apakah kau melupakan sesuatu? Uangkan. Aku akan memberikannya padamu. Apa lagi? Kinwu, saat berurusan dengan orang lain, harus ada jalan keluar. Jangan keterlaluan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Jika kau tidak memakannya, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kinwu, biarkan saja. Enyahlah. Pergi. Kau rekan Kia. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kita lihat saja. Ruyul, pria yang bermarga Hu itu. Jika dia mengganggumu lagi, katakan saja padaku. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia tidak seburuk yang kamu kira. Bagaimanapun, jika anak itu berani melewati batas, aku akan membereskannya. Halo, Kakak, apakah Anda luang besok? Saya ingin mentraktir Anda makan. apakah ada sesuatu yang terjadi? Anda akan tahu begitu Anda sampai di sini. Baiklah, Xiaoya, mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk mentraktirku makan? Saya baru saja lulus, dan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bukankah itu pantas kakak? Untuk Anda rayakan sedikit. Pekerjaan apa? Perusahaan Minghiu. Ini adalah perusahaan investasi internasional. Di banyak negara, mereka memiliki kantor cabang. Besok, saya akan mulai bekerja. Xiaoya, kau makan di sini juga. Tuan Zhao, sungguh kebetulan. Ini benar-benar kebetulan sekali. Seune. Benar, rekan-rekan kita, semuanya makan di sana. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Makanlah sedikit. Baiklah Tuan Zhao, aku datang bersama saudara saya hari ini. Hai, ini saudaramu. Dia berpakaian seperti pengemis. Xiaoya, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja padaku. Bagaimanapun juga kita adalah rekan kerja. Aku akan membebankan biaya 500 per kali padamu. Bagaimana? Tuan Zhao, tolong perhatikan bahasa Anda. Tunjukkan rasa hormat pada orang lain. Terima kasih. Sampah macam apa kamu ini? Berbicara tentang sopan santun denganku. Aku memberitahumu dengan jelas. Segera pergi dan makan di mejaku. Jika tidak,
Kamu tidak akan bekerja di perusahaan lagi. Bersama dengan saudara pengemismu itu. Pergi tidur di luar di jalanan. Jika saya tidak bekerja, saya tidak bekerja. Baiklah, kini ya, kamu punya nyali. Pergi. Berhenti. Beritahu bosmu. Dalam 10 menit. Datang ke sini dan berlutut. Minta maaf pada Xiaoya. Kalau tidak, BRUSAHN korporasi milikmu yang disebut-sebut itu. Tidak perlu ada lagi. Orang ini tidak mungkin sebodoh itu kan? Seseorang yang memungut sampah sekarang. Apakah semua orang yang memungut sampah sombong? Aku juga akan berterus terang. Dalam 10 menit, datang dan minum bersamaku. Jika tidak, aku akan membuat kalian berdua tidak bisa hidup damai di kota Nanji. Pergi. Kakak, mari kita pindah ke restoran lain untuk makan. Apa yang terburu-buru? Hari ini aku kakakmu akan memberinya pelajaran yang bagus untukmu. Agar mereka tahu. Kami orang-orang keluarga Qin. Tidak mudah diintimidasi. Beri aku 10 menit. Mereka akan turun dan meminta maaf. Halo Tuan, Di tempatmu ini, apa anggur merah yang paling mahal? ini adalah anggur merah kering malet impor. 5 juta per botol. Baru saja meja nomor 6. Pelanggan itu memesan sebotol. Kirimkan itu kepada mereka. Mengerti? Kakak Xiao luar biasa. Mereka makan steak 56 yuan. Mereka pasti tidak mampu membeli anggur 5 juta. Ketika saatnya tiba, Maka terimalah. Pelayan minta tagihan. halo Tuan dan Nyonya total konsumsi adalah harganya 5.120. Apa? Lebih dari 5 juta. Bagaimana ini mungkin? Anggur merah kering melot. 5 juta per botol. Xiaoya, kamu cukup boros. Anggur ini, aku jelas tidak mampu meminumnya. Bajingan, apakah kamu sengaja mengatur ini? Ya, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa? Botol anggur ini untuk kamu minum. Jadi kamu harus membayar tagihannya. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur denganku selama 1 malam. Dan aku akan membayarnya untukmu. Dalam mimpimu. Bebek keras kepala, makan dan kabur di sini. Kamu tunggu saja masuk penjara. Feng Ji, kirimkan sejumlah uang padaku. Uang itu harus dibawa dalam karung. Lucu sekali. Tunggu saja. Setengah jam kemudian. Karung-karung untuk sampah ini, semuanya sudah dibawa ke sini. Kamu benar-benar seorang pemulung. Mungkinkah kamu? Kamu berencana menggunakan uang ini untuk membayar tagihan. Berapa banyak uang? Hitung sendiri. Baiklah. Jawab gendut, kalian sudah selesai makan. Kenapa kalian masih berkeliaran di sini? Tidak mampu membayar tagihan. Kemarilah dan minum bersamaku. Aku yang akan membayarmu. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ada apa? Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya sedikit uang, kamu bisa bertindak sembarangan. Aku sudah bilang. Kau harus berlutut dan meminta maaf pada adikku. Orang itu, jangan terlalu sombong. Tunggu saja. Halo Direktur Jenderal. Apel, perusahaan telah disegel. Bagaimana ini mungkin? Aku sedang berada di restoran Laut AJ sekarang. Baiklah kalau begitu silakan datang sekarang. Kamu yang melakukan ini. Siapa sebenarnya kamu? Kau tidak pantas berdiri saat berbicara denganku. Berlututlah. Aku mengakuinya. Kamu memang luar biasa. Tapi kamu ingin aku berlutut. Itu sulit. Kau punya cukup nyali bukan? Kuharap kau mempertahankan kekerasan itu sampai akhir. Xiaonan cepat kemari sekarang juga. Bukankah ini ketua cabang Nanji? Apakah dari perusahaan Minghui? Perusahaan Minghui adalah perusahaan global. Secara pribadi dia ada di kota Nanji. Dia menduduki peringkat kelima dalam daftar orang kaya. Kita benar-benar membuat kekacauan besar hari ini. Ketua aku. Sialan. Ketua cabang Nanji Group Minghui. Kamu telah menghancurkanku. Katakan padaku sebenarnya. Tokoh besar mana yang kamu singgung? Tokoh besar. Dia hanya seorang pemulung itu saja. Pemuda ini. Bolehkah aku bertanya? Apakah margamu Qin? Ini aku. Tuan Qin, aku benar-benar minta maaf. Ini karena aku gagal mengawasi bawahanku dengan benar. Yakinlah, aku pasti akan memberimu resolusi yang memuaskan. Bawahanmu ini. Dia benar-benar punya banyak nyali. Xiaonan, cepat, berlutut dan minta maaf kepada pria ini. Berlutut, aku demi sebuah pekerjaan. Berlutut dan meminta maaf. Aku memberitahumu, aku Xiaonan tidak selemah itu. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Xiaoya, pahlawan sejati, aku mohon padamu. Kesalahanku tadi tidak disengaja. Sungguh aku punya orang tua dan anak kecil. Sungguh saya mohon kepada kalian semua. Tolong biarkan saya lolos kali ini saja ya. Benar. Kau baru saja bilang kau ingin mengundang Xiaoya kami. Untuk minum bukan? Pelayan, bawakan aku 1 krat minuman keras. Jika kamu tidak menghabiskannya, kamu tidak diizinkan pergi. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Saya dengar dengan jelas. Saya akan minum sekarang. Xiaoya, apakah amarahmu sudah mereda? Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan dan kebajikan kalian berdua yang luar biasa. Saya Shol, tidak akan pernah melupakan ini. Kamu berterima kasih terlalu cepat. Apa maksudmu? Amarah kakakku sudah mereda. Tapi amarahku
Itu masih belum mereda. Lain kali kamu menindas seseorang dari keluarga Qin, maka kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Xiaoya, ayo pergi. Sialan. Selama saya masih memiliki sisa napas, maka saya tidak akan melepaskanmu. Siapa Zhou Neng? Itu dia. Kami mencurigai Anda menyimpan senjata api secara ilegal. Silakan ikut kami. Senjata api. Anda pasti salah. Anda salah orang. Bukan saya apa yang Anda lakukan. Bukan saya. Bos, apakah kita masih buka hari ini? Apakah kamu bodoh? Buka untuk bisnis apa? Cepat kumpulkan uang ini dan kirimkan kepada mereka. Kamu tidak punya akal sehat. Kak, kita makan apa? Halo, Tuan Qin, mohon cepat datang. Direktur Jenderal Xia terjebak di ruang konferensi. Xia Ruyu, bukankah kamu terlalu serakah? Proyek bernilai miliaran dari Angel Pharmaceuticals. Kamu ingin menelannya sendirian. Tidakkah kamu takut itu akan mencekikmu sampai mati? Ini adalah proyek yang grup Donghai. Proyek yang secara khusus memintaku untuk memimpin. Jika aku membaginya di antara kalian, itu akan menjadi pelanggaran The film kontrak. was Xia Ruyu, translated kau and benar-benar memiliki narrated lidah by perak. M Aku Media. akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Proyek ini, apakah kau akan memberikannya atau tidak menyerahkannya? aku tidak akan memberikannya. Ini adalah masalah yang menyangkut keluarga Xia kita, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, karena memang begitu adanya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tajam. Rubin, berikan kontrak itu padanya. Kakek, kamu tidak bisa melakukan itu. Proyek ini baru saja dimulai. Jika perusahaan menarik modalnya sekarang, perusahaan akan hancur. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Jika dalam waktu 3 hari, aku belum menerima uangnya, kita akan bertemu di pengadilan. Rubin, ayo pergi. Istri, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu, lupakan saja. Jangan lagi membuat masalah untukku. Istri, aku takut kamu. Qinlu, bisakah kamu diam sebentar? Aku sudah cukup kesal sekarang. Berhenti main-main di sini. Hui Xihao dari korporasi Minghua. Dia pasti bisa membantuku. Kamu akan mencarinya. Tidak, aku tidak setuju. Qinlu, kamu bisa. Bisakah kamu tidak terlalu picik? Perusahaan berada dalam keadaan seperti ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Lagi pula, perusahaan Minghui milik Hui Shao sudah disita. Bagaimana kamu masih bisa bekerja sama dengannya? Apa? Apa yang terjadi padanya? Dasar sampah. Saya baru saja menjadi ketua wilayah Dacia, dan kamu langsung menyebabkan kekacauan besar seperti ini untukku. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Bahkan koneksi yang kita bangun di atas pun tidak berguna. Kami awalnya akan berpartisipasi dalam proyek grup Xia. Sekarang sudah sempurna. Semuanya telah ditunda. Itu orang itu Xiaonan. Dia telah menyinggung Tuan Kie. Itu. Begitulah adanya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Karikan saya. Alamat Tuan Qin ini. Saya harus pergi sendiri dan mengunjunginya. Di mana Xiaonan? Dia ditangkap dan dibawa pergi. Dia masih cukup beruntung. Ketika dia keluar, carikan seseorang untuk mengurusnya. Ya, jika dua hal ini, dan kamu masih tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu tidak perlu menjadi ketua lagi. Enyahlah. Ya, ya. Tuan Qin, Tuan Kie, hamba yang rendah hati ini akhirnya menunggumu. Kamu mencariku. Apakah ada masalah? Direktur Jenderal Regional Dacia kami telah mengatur perjamuan. Dia meminta Anda menghormati kami. Perusahaan Minghui, tunjukkan jalannya. Baiklah, silakan. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Kie, Mengadakan perjamuan di sini. Trik apa yang coba dilakukan oleh pria bermarga Hun itu sekarang? Halo bos. Apa maksud semua ini? Tuan Kie, wanita muda ini adalah pendamping terbaik di sini. Nikmati dirimu. Kita bisa bicara setelah Anda menikmati diri Anda. Enya, segera beritahu pria bermarga Hun itu untuk segera datang ke sini dan menemuiku. Ya, bos kami akan segera tiba di sini. Cepatlah pergi cepat. Saya sudah lama mendengar reputasi besar Tuan Kie. Si Hao merasa sangat. Bagaimana mungkin itu kamu ini? Kemarilah. Saya menyuruhmu membawa Tuan Kie. Kemari. Mengapa kamu membawanya ke sini? Direktur Jenderal He. Ini Tuan Kie. Dia adalah orang yang menyinggung Xiaonan. Apakah kamu yakin? Saya menjaminnya dengan hidup saya. Benar sekali. Kinmu kau bajingan. Perusahaan cabang Nanji saya disegel. Apakah masalah ini disebabkan olehmu? Mustahil. Dia tidak punya pengaruh sebesar itu. Aku tidak menyangka bahwa Presiden Wilayah Dacia ternyata adalah kamu. Kalau begitu, bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, perusahaanmu jangan bermimpi untuk dibuka segilnya. Jadi kamu bilang kamu miliki. Di mana kamu bertemu? Seseorang dengan pengaruh sebesar itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kembalilah ke tempat asalmu. Kali ini,
Anggap ini sebagai pelajaran untukmu. Pelajaran. Dia ingin memberiku pelajaran. Saya beritahu kamu Kinmu. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Buka segel perusahaan itu untukku dengan patuh. Kalau tidak saya akan pergi mencari Ruyul. Hal-hal yang suamimu telah lakukan. Dia tidak akan mengabaikannya. Pue Sehau, aku memperingatkanmu sekali lagi. Jauhi istriku. Apel, apakah kamu takut? Takut. Jika aku takut, aku tidak akan bermarga Qin. Hanya saja memiliki seekor lalat yang berdengung sepanjang hari. Jika aku menamparnya sampai mati, tanganku menjadi kotor. Jika aku tidak menamparnya, itu sangat mengganggu. Katakan padaku, bukankah itu menjijikan? Sialan. Kamu pukul. Kamu hancurkan. Kita lihat siapa yang Ruyul percaya nanti. Ayo. Pue Sehau, jika bukan karena hubunganmu yang baik dengan Ruyul, kamu pasti sudah dipukuli setidaknya 100 kali. Kamu sampah tak berguna di keluargamu. Kamu mengakui bahwa kamu sekarang sudah tidak berguna, bukan? Kamu tidak menghargai kebaikan. Tanganku. Aku memberimu peringatan terakhir. Jika ada lain kali, kamu harus menyiapkan peti matimu sendiri. Kinmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan mendapatkan istrimu. Aku akan mendapatkan seluruh keluargamu. Direktur Hue. Bicara. Ingin membalas dendam pada anak ini. Aku punya rencana. Apel. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Cepat pergi. Mengerti? Aku akan segera pergi. Kinmu. Sebagai seorang pria, daging yang diantar ke mulutmu, aku tidak percaya kamu tidak akan memakannya. Mari kita pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Nah, aku sarankan, kamu jangan ikut campur. Lepaskan aku. Terima kasih. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Nona, di mana rumahmu? Apakah kamu punya teman? Telepon mereka untuk datang menjemputmu. Aku tidak punya teman. Kalau tidak, kenapa kamu tidak membawaku kembali? Bagaimana kalau aku akan membawamu ke hotel terdekat untuk menginap malam ini dulu? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nona, cobalah untuk sedikit sadar. Bicara, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku hanya ingin bersamamu. Enya. Kinmu. Jika kamu tidak kehilangan nyawamu, lalu siapa lagi? Beraninya kamu menentangku. Kamu sudah tamat. Direktur Hue, tapi pria ini. Tadi malam dia memesan kamar untuk wanita itu, dan kemudian dia pergi. Anak ini punya pengendalian diri yang mengesankan. Mungkinkah seleranya menjadi terlalu halus? Itu bisa dimengerti. Menjaga kecantikan kelas atas seperti Xia Ruyul, barang biasa seperti ini, dia mungkin bahkan tidak akan meliriknya. Tapi hasil ini, itu sangat mengurangi efektivitasnya. Kalau begitu tidak ada bukti penting. Kamu tidak mengerti. Anak ini punya catatan. Akan aneh jika Xia Ruyul tidak terlalu memikirkannya. Putaran ini, aku menang. Ruyul, rencana Angel Pharmaceuticals bisa diluncurkan. Bagus. Sehau. Terima kasih banyak kali ini. Mengingat hubungan antara kita berdua, mengatakan hal-hal seperti itu terlalu formal. Benar, benda ini. Kamu pasti akan merasa sangat menarik. Apalagi? Bagaimana kalau ini? Kamu tidak menyangka ini kan? Kinmu ini. Dan Feng Jiu di sebelahnya itu. Jika aku tidak kebetulan melihatnya, kamu akan terus berada dalam kegelapan selama ini. Selesai. Berhenti bicara. Kalau tidak, tetaplah bersamaku. Aku pasti akan memperlakukan Guo seperti putriku sendiri. Ruyul, mengenai Angel Pharmaceuticals. Sehau. Beraninya kamu masih muncul. Kinmu. Apakah semua ini benar? Itu kamu. Apa maksudmu, milikmu atau milikku? Kenapa bisa? Hal-hal yang telah kamu lakukan, kamu tidak berani mengakuinya sekarang. Kinmu, katakan padaku, kemana kamu pergi tadi malam? Aku sibuk dengan Angel Pharmaceuticals. Lalu bagaimana dengan Feng Jiu? Baiklah, aku akan menelponnya sekarang dan meminta Feng Jiu datang dan menjelaskan. Feng Jiu, apakah kamu menyukai Kinmu? Feng Jiu, tolong jawab dengan jujur.
Aku benar-benar menyukainya. Qinlu, aku tahu betul dirimu. Ruyul, dengarkan penjelasanku. Antara Feng Jiu dan aku, benar-benar tidak ada apa-apa. Kau menipuku lagi dan lagi. Apa kau pikir aku mudah ditindas? Ruyul aku. Ruyul, begitulah orangnya. Jika kamu bertanya padaku hanyalah seekor macan tutul yang tidak pernah mengubah bintik-bintiknya, kamu seharusnya menceraikannya saja. Feng Jiu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tapi semua yang kukatakan adalah benar. Lalu hal-hal ini, apakah itu juga benar? Qinmu, jangan khawatir. Istrimu aku pasti. Ayah, aku mau keluar dan bermain besok juga. Baiklah, jika kamu menyukainya, aku akan menyetujui semua yang kamu inginkan. Ini Bibi, yang ini adalah kalung mutiara yang kubeli untukmu. Ini adalah sesuatu yang kubeli di pelelangan. Menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Aku sudah tua. Liu Mei ibu Xia Ruyul. Jahao, kamu sangat perhatian. Guo jadilah anak baik. Kamu pergi bermain sebentar dulu. Qinmu, kamu belum diusir dari keluarga Xia. Apakah kamu bosan hidup? Segera inyah. Qinmu, apa yang kamu lakukan? Jahao dan Ruyu kita adalah kekasih masa kecil. Kamu adalah orang luar. Jika ada yang harus tersesat itu adalah kamu. Bukannya aku meremehkanmu. Jahao berasal dari keluarga terpandang. Dan sekarang dia telah menjadi ketua regional. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Dalam hatiku, Jahao benar-benar menantu kita. Tentu saja bukan kamu. Bibi, dalam hal pernikahan, kamu pasti tidak boleh mencari orang yang asal-usulnya tidak jelas. Siapa tahu masalah besar apa yang mungkin mereka timbulkan pada keluarga nanti. Kebahagiaan Ruyul bukanlah masalah sepele. Jahao, kamu tidak tahu kesulitanku. Jika bukan karena dia dan Ruyu memiliki anak, bagaimana Bibi bisa membiarkan orang ini menjadi menantu Bibi? Bibi, selama Bibi setuju, aku bersedia menjadi menantu Bibi. Aku benar-benar menyukai Ruyul. Aku tidak peduli berapa kali dia pernah menikah, atau berapa banyak anak yang dia miliki. Selama Bibi setuju, aku bersedia menanggung biaya hidup kalian semua seumur hidup. Cukup. Lepaskan, biar ku beritahu Qinmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa berkelahi. Sangat hebat. Bahkan jika kamu hebat, kamu hanyalah seorang penjaga keamanan. Hanya aku yang bisa memberi mereka, hanya bisa membawakan mereka. Sehao, berhenti bicara. Baiklah, jadi demi menghormati Ruyul sedikit, dan tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Bibi, 3 hari lagi adalah ulang tahun kakek dari pihak Ibu Ruyul. Saya sudah menyiapkan hadiah besar lainnya. Jahao, itu sangat perhatian darimu. Sebuah karya otentik dari Tang Yan, suara pinus di jalan gunung. Ini adalah lukisan yang saya habiskan 50 juta hanya untuk mendapatkannya. Semahal itu, bagaimana kita bisa menerima ini? Bisa diterima. Selama kakek dari pihak Ibu Ruyul senang, saya bersedia menghabiskan uang berapapun. Sayang sekali, Ruyu sudah punya suami. Apa yang kamu lihat? Hanya melihatmu, membuatku marah. Lukisan ini palsu. Dasar sampah, kamu hanya iri. Jadi kamu mengklaim itu asamkan. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Qinlu, jangan bicara omong kosong. Tepat sekali, kau sampan. Apa yang kau tahu? Biar ku beritahu. Saya sudah berkonsultasi dengan seorang ahli. Sudah dinilai. Bagaimana mungkin itu palsu? Qinlu, apa statusmu? Apa yang kamu tahu? Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kalau begitu kamu juga pergi beli satu biar kulihat. Jika aku bilang itu palsu, karena yang asli ada di tanganku. Sungguh kesombongan tanpa rasa malu. Entah itu asli atau palsu, bawa saja keluar. Kita akan tahu segera saat perayaan panjang umur. Baiklah, kalau begitu aku harus lihat. Harta macam apa yang kau menantu numpang ini? Harta apa yang bisa dikeluarkan? Namun begitu sombong. 3 hari kemudian, kamu akan tahu. Marsekal Naga, kamu akhirnya sudah meneleponku. Wanita itu benar-benar tidak pantas untukmu. Aku melakukannya demi dirimu. Feng Jiu, apakah kamu mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu? Bawahanmu tidak berani. Patuhi tugasmu. 3 hari dari sekarang adalah perjamuan ulang tahun kakek dari pihak Ibu Ruyul. Aku ingin kamu membawakan barang itu kepadaku. Ya Marsekal Naga. Juga, lukisan suara pinus di jalan gunung yang diberikan menterimu kepadaku saat itu. Bawakan itu kepadaku juga. Ayah, 3 hari kemudian. kami sudah sampai. Bukankah ini pembawa sial keluarga kita? Apa? Hari ini juga disebut pria liar. Kau datang ke sini. Jadi dia, pria liar Xia Ruyul. Untuk apa kau membawanya ke sini? Tidakkah kau malu? Kakek, dia suamiku sekarang. Mencari pria liar seperti itu untuk menjadi suamimu. Xia Ruyul, apakah kau tidak takut mempermalukan keluarga Liu kita? Kakek, kami punya niat baik untuk mendoakan kakek panjang umur. Bagaimana kau bisa menghina kami seperti itu? Penghinaan, membela orang seperti ini. Tapi pesta ulang tahunku, aku tidak mengusirmu. Itu sudah menunjukkan banyak rasa hormat padamu. Kau, Waktu yang baik telah tiba. Persembahkan hadiah ulang tahun. Cucu berbakti Liu Wei mempersembahkan gelas kaca berkilau 7 warna. Menantu Guo Zikai mempersembahkan patung Buddha Jiao. Menantu perempuan Feng Yin
Mempersembahkan pemberat kertas giok Hetian, Tuan Tua Liu. Tuan Muda Hui. Mari, ini adalah karya otentik dari Tang Yen. Lukisan suara pinus di Jalan Gunung. Saya berharap Anda awet muda. Apel, orang yang menghabiskan 50 juta di rumah lelang Jiadasi bulan lalu untuk membeli lukisan Shan Lu Song King Tu. Kau lagi. Ini benar-benar suara pinus di jalan pegunungan. Tuan Muda Hui, silakan ambil tempat duduk. Tolong. Ruyu, Jehao telah membawa kehormatan bagi kita. Kalau begitu nanti kalau begitu nanti. Jika dia tahu bahwa Jehao untuk menghadiri perjamuan ulang tahun datang demi kita, bukankah kita seharusnya dihargai seperti harta karun? Lukisan ini palsu. Kinmu, apa kau gila? Tuan Tua adalah seorang master kaligrafi dan lukisan yang terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan palsu? Liu Mei, kendalikan sampah itu baik-baik. Milik keluargamu silakan. Jika kau membiarkannya keluar dan menggonggong omong kosong lagi, hati-hati aku akan menendang seluruh keluargamu keluar. Keluar dari sini. Guru kaligrafi dan lukisan itu hanya terkenal namanya saja. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memperluas wawasanmu. Lukisan yang asli ada di sini. Ini adalah yang kau sebut barang asli. Kurasa itu diambil dari tempat sampahkan. Tuan Tua Liu, ini adalah barang yang asli. Silakan periksa. Barang palsu akan selalu palsu. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi asli? Kamu akan menyesal. Apa yang kau lakukan? Tuan Tua sudah memberimu banyak muka, membuat masalah di sini, dan bahkan belum diusir. Apalagi yang kau mau? Ketua Asosiasi Kaligrafi Modu. He Huishin telah tiba. Aula Asosiasi Kaligrafi Modul Huishen. Tetua He. Kehadiranmu di rumah sederhanaku ini membawa kehormatan bagi keluarga Liu Lamaku. Melewati manje, aku mendengar tentang pesta ulang tahunmu. Seharusnya mampir sebentar. Kau tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Aku Liu Xingyuan. Aku sangat senang. Tetua He, silakan ambil tempat duduk kehormatan. Kau yang bermarga Hui, kita tidak punya dendam masa lalu. Mengapa kau membawa lukisan palsu? Menipu orang tua ini. Tidak, ini Tetua Liu. Saya juga tidak tahu tentang ini. Tidak tahu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Kamu harus mengganti kerugianku. Kinmu, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Aku sudah bilang milikmu palsu. Namun kamu masih memberikannya kepada kakek. Apa niatmu? Jangan bicara omong kosong. Aku. Cukup. Biar ku beritahu. Masalah ini belum selesai. Baiklah, saya akan mengganti rugi padamu. Apakah 10 juta cukup? Apakah kamu mencoba memberikan barang murahan atau palsu? Jangan gigit tangan yang memberimu makan. 50 juta. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya hari ini, kamu tidak akan pergi. Baiklah, saya akan memberikannya padamu. Ada 50 juta di kartu ini. Ambil ini. Kakek, meskipun lukisan itu hilang, tapi kita tidak kehilangan apa-apa. Jika kita punya harta lagi lain kali, kita akan tetap membawanya kepadamu. Baiklah, semuanya silakan duduk perlahan. Kinmo, duduk di sebelahku. Anak muda, ini kartu namaku. Jika itu ada di tanganmu, lukisan lain yang ingin kamu jual, beritahu orang tua ini. Harganya pasti akan memuaskanmu. Tetua He, itu tergantung takdir. Benda-benda ini, tepatnya di mana kau menemukannya? Sebagai seorang suami, aku tidak bisa membiarkan istriku kehilangan muka di perjamuan ulang tahun kakeknya sendiri, bukan? Tuan Tua Liu, saya punya hadiah lain untuk Anda. Aku juga akan memberimu hadiah besar. Dr. Xiao, Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional. Saya dengar Anda belakangan ini sering sakit kepala. Saya secara khusus mengundang yang terkenal di dunia, Tabib Dewa Xia, untuk memeriksa Anda. Tabib Dewa Xiao, astaga, Jehao, kamu baru saja tiba. Sosok yang begitu penting. Apakah orang tua ini sangat terkenal? Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa-apa? Dia berada di negara ini. Dia adalah nama yang dikenal luas dan tokoh besar. Dia adalah Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan bahkan pejabat tinggi serta bangsawan mencarinya untuk pengobatan. Tidak ada jaminan seseorang bahkan bisa mengundangnya. Tabib Dewa Xiao, lihat aku sudah pikun. Maafkan aku. Silakan mari duduk. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali malam tiba kepalaku sakit seolah-olah terbelah. Aku sudah minum banyak obat, tapi tidak berhasil. Mohon tenangkan pikiran Anda. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Duduklah dengan benar, saya akan memeriksa denyut nadi Anda. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih Tabib Dewa Xiao. Patriark Liu, Anda tidak perlu khawatir. Ini hanyalah flow angin yang relatif kompleks. Ambil resep ini untuk 2 kali pengobatan, dan Anda akan membaik. Setelah itu saya akan mengatur tubuh Anda lebih lanjut.
Anda akan sembuh total dalam 10 hari. Terima kasih tabib Dewa Xiao. Aku menghargai usahamu. Seseorang, ambil resep ini, dan ambilkan obatnya untukku. Tunggu. Ada apa sekarang? Kinmu. Apa yang kau inginkan sekarang? Sakit kepala kakek. Jelas bukan hanya masuk angin. Ini jelas merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Kinmu, beraninya kamu mengutukku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberiku kaligrafi dan lukisan, kamu bisa bertindak sembrono dan lancang. Tepat sekali. Kinmu, kau tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Saya tahu Anda punya masalah dengan saya, tetapi Anda tidak boleh mengutuk Tuan Tua. Apakah kemampuan medismu lebih unggul dari tabib Dewa Xiao? Tabib Dewa Xiao adalah tabib dewa yang terkenal. Nama agung bangsa Si Agung. Apa yang dia katakan sama sekali tidak mungkin salah. Kakek, jika kamu sering berjalan di tepi sungai, bagaimana sepatumu tidak basah? Tidak aneh bagi tabib Dewa Xiao sesekali membuat kesalahan diagnosis. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Bocah ingusan sepertimu yang masih bau kencur, hentikan omong kosongmu. Kau mengaku punya kemampuan medis, izin praktik medis. Apakah kau punya? Aku tidak butuh itu. Kinmu, bagaimana kau masih bisa begitu keras kepala sekarang? Anak muda, bersaing dan iri. Aku tidak keberatan, tapi aku benar-benar melarangmu untuk menghina kemampuan medisku. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas, penyakit Patriark Liu, maka aku tidak akan mengobati. Kinmu, aku percaya padamu. Tolong obati kakek. Kakek, tolong percayalah padaku. Kondisi Anda akan memburuk dalam waktu kurang dari seminggu. Jika Anda meminum dosis obat ini, waktu kemerosotan akan menjadi lebih cepat. Penyakit itu sudah aku konsultasikan kepada banyak dokter terkenal, dan mereka semua mengatakan itu adalah masuk angin. Aku melakukan seperti itu. Semuanya demi kesehatan kakek. Sama sekali tidak ada kepalsuan dalam kata-kataku. Kinmu, kau benar-benar luar biasa. Kau sudah menjadi mampu sekarang. Sekarang hanya dengan beberapa kata, kau bisa menyaingi raksasa medis di negara ini. Karena kau begitu mampu, maka kau seharusnya mengobatinya saja. Sayang sekali kepala keluarga Liu, bahwa kau tidak punya waktu lama untuk hidup. Tabib Dewa Xiao, mohon tunggu. Junior ini suka pamer. Aku akan segera memberimu penjelasan. Segera minta maaf kepada Tabib Dewa Xiao. Minta maaf pada dukun palsu ini. Mustahil. Jika kita mempercayai kata-katanya, kondisi kakek malah akan menjadi lebih serius. Kakek, tolong percayai Kinmu, dan biarkan dia mencoba. Cukup. Seorang dokter tidak boleh dihina, karena memang begitu adanya. Maka biarkan Tabib Dewa Qin mengobatimu. Tabib Dewa Xiao, tunggu sebentar. Tabib Dewa Xiao, mohon tunggu. Kinmu, keluargaku tidak menyambutmu. Segera keluar. Jika aku pergi, semua orang akan menyesalinya. Kamu tutup mulutmu sekarang juga. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Ruyu, cepat bawa dia pergi. Menyesal. Aku benar-benar menyesalinya. Aku menyesal membiarkanmu masuk. Aku menyesal membiarkan Ruyu menikahimu. Segeranya. Keluar. 3 hari kemudian, ketika kondisinya memburuk, jangan datang memohon padaku. Kinmu, kegilaan macam apa yang kamu tunjukkan hari ini? Bukankah lebih baik kamu bersikap baik saja? Jika kamu menunda pengobatan ayahku, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Faktanya persis seperti ini. Kakek tidak menderita rematik. Aku berbicara karena niat baik. Hanya ini yang harus kukatakan. 3 hari kemudian, kita akan melihat kebenarannya sendiri. Jelas tentang apa? Aku memberitahumu. The film was Jika ada waktu translated berikutnya, and kamu akan narrated keluar by dari rumahku. Media. Xia Ruyu, kemarilah anakku. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Kinmu, kalau begitu tunggu aku di rumah. Kemari, ibu. Ada apa? Bibi aku di sini. Ruyu masuk ke mobil. Cepatlah. Ruyu, lihatlah orang sampah ini. Hal gila macan apa yang dia katakan hari ini. Dia hanya ingin mencelakai kakekmu. Kau harus segera menceraikannya. Jika kau bersamaku, aku janji aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Seheu. Tidak ada kemungkinan di antara kita. Hentikan mobilnya. Biarkan aku keluar dari mobil. Kebajikan apa yang dimiliki sampah itu, sehingga kau akan begitu sangat setia. Aku bilang hentikan mobilnya. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Mau apa ini? Kau sudah bangun. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku akan melakukanmu. Jangan mendekat. Aku takut. Kemari. Aku memberitahumu. Sebenarnya aku tidak terlalu menyukaimu.
Enyang. Jika kau mendekat lagi, aku akan bunuh diri. Kau punya temperamen yang cukup ganas. Lepaskan aku. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. Kalau tidak, Kinwu tidak akan mengampunimu. Kau pikir Kinmu bisa menyelamatkanmu? Aku memberitahumu. Hanya dengan satu kata dariku aku bisa membuatmu kehilangan segalanya dan mati. Pergi hancurkan semua laboratorium. Annual Pharmaceuticals untukku. Dan ambil semua data. Juga. Bawa putri Kinmu. Kesini juga. Aku ingin menguncinya di sebuah ruangan. Dan biarkan dia mati saat oksigen perlahan habis. Ya tuanku. Tidak. Jangan sentuh Gogo. Dia hanya seorang anak kecil. Asal kau melepaskan Gogo, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Baiklah. Kau mengatakan itu sendiri. Kemari. Kantor Xiaoyu. Kalian semua siapa? Cepat hentikan. Dengarkan baik-baik kalian berdua. Bawa semuanya keluar. Bawa semua materi kertas. Salin semua yang ada di komputer. Sedangkan sisanya, hal-hal yang tidak bisa dibawa pergi. Bakar semuanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Letakkan Gogo. Halo Kinmu, Hui Shihao menyergapku. Cepat dan selamatkan aku. Aku di... Bangun. Ruyu halo. Halo. Kinmu. Dengarkan. Istrimu berteriak di bawahku. Ruyu. Halo. Fengju, aku ingin kamu melaporkan kepadaku lokasi Hui Shihao saat ini. Sekarang juga segera. Hui Shihao sebenarnya apa yang kau inginkan? Ruyu. Aku tidak menyangkal setelah melahirkan. Bentuk tubuhmu masih sangat bagus. Jangan sentuh aku. Tidak. Enya. Berteriaklah lebih keras. Itu memabukkan lebih keras. Binatang buas, aku ingin nyawamu. Kinmu. Kinmu. Kematianmu sudah dekat. Namun kau bahkan tidak mengetahuinya kan? Tuan pelindung, mangsanya sudah tiba. Tidak butuh usaha sama sekali untuk membawanya ke sini. Hui Shihao, bagus sekali. Kau jauh lebih kuat daripada Sun Tao itu. Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda Tuan pelindung. Jadi kalian bekerja sama selama ini. Baru sadar. Tapi sekarang sudah terlambat. Hari ini kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Kinmu, aku akui kau punya beberapa kemampuan. Namun, kau bodoh. Menantang Aula Serigala Langit. Hanya ada satu jalan, kematian. Kinmu, kau bisa tenang dan pergi menemui Kaisar Langit, istri dan anakmu. Milikku sekarang. Bergerak. Kinmu, berhenti di situ. Bajingan, beraninya kamu. Bajingan, kau berani menggigitku. Sialan, kalian berdua benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat peti mati. Baiklah, lihat ini. Kalian lihat itu. Jika kalian semua berani melawan lagi, putri kalian tidak akan selamat. Kinmu, hati-hati. Hui Shihao, lepaskan Gogo. Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kau sedang menghadapi kematian, namun masih menyombongkan diri. Aku perintahkan kalian, tinggalkan perlawanan dan berlutut di hadapanku. Jika tidak, putri kalian akan kehilangan nyawanya. Kerja bagus. Hui Shihao, aku akan memberimu penghargaan nanti. Jangan Kinmu. Hiduplah. Dan balas dendam untuk kami. Sialan, masih berani bicara omong kosong. Aku akan melanggarimu sekarang juga. Tidak. Berlututlah di hadapanku sekarang.
biaya seperti itu. Jika kau melakukan ini lebih awal, bukankah aku akan membiarkanmu pergi bersama istri dan anakmu? Tidak bagus ada penembak jitu. Feng Jiu, kerja bagus. Cepat ke Pun dan serang dia. Sekarang bagaimana kamu ingin mati? Kinmu, aku sudah lama bersiap untukmu. Lihat istrimu. Suami, aku merasa tidak enak. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan istriku. Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin jalan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu begitu mencengangkan. Bukan berarti aku serigala emas tidak kompeten, tapi kaulah yang benar-benar terlalu mengerikan. Karena kamu ingin hidup, maka lepaskan istriku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kau pikir aku bodoh? Hentikan. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kau lepaskan aku. Begitu aku aman, aku pasti akan melepaskan istrimu. Kinwu, selamatkan aku. Ruyue, jangan khawatir. Suamimu akan menyelamatkanmu. Serigala emas, aku bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan penawarnya padaku. Bagus. Ini penawarnya. Mundur. Aku peringatkan kamu. Jika istriku, sesuatu yang buruk terjadi, aku pasti akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Kinmu, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Mundur lebih jauh. Kinmu, kau sebaiknya bersikap baik. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengan kalian semua. Mengapa kamu tanpa henti mengincarku? Salahkan fakta bahwa kalian menghalangi jalan kami. Siapa yang menyuruhmu terus memegangnya begitu erat? Proyek Angel Pharmaceuticals, dan tidak melepaskannya. Rakyat jelata tidak bersalah. Membawa giat berharga adalah dosa. Ini sekarang juga. Pergi dan kuburlah bersamaku. Ruyue, bertahanlah. Kinwu, Jangan bicara bertahanlah. Kamu akan baik-baik saja. Ayo, Guguo, kamu sangat baik. Makanlah lagi. melapor kepada Marsekal Naga, pasukan dari Aula Serigala Langit di kota Nanji. Semuanya telah dimusnahkan. Marsekal Naga, Kinwu, sebenarnya apa identitasmu? Nyonya, kedamaianmu adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan dalam pertahanan. Komandan tertinggi pasukan mata air kuning, memimpin 3 kamar, makhluk tertinggi di dunia. Apa? Kau sebenarnya adalah komandan pasukan mata air kuning. Suami, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Kau tidak mungkin tahu idolaku adalah Marsekal Naga. Jadi kau sengaja menyamar sebagai Marsekal Naga. Ruyue, Feng Jiu adalah komandan sektor barat laut dari pasukan mata air kuning. Dia adalah bawahan kepercayaanku. Nyonya, Marsekal Naga benar. Perasaanku terhadap Marsekal Naga sebenarnya lebih tentang kekaguman. Bagaimana menurutmu? Tertegun hingga terdiam. Istri Marsekal Nagaku. Aku sudah menduga identitasmu tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka akan sehebat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan istriku sendiri menderita kerugian? Periode ini tidak aman. Aku diam-diam mengirim orang untuk melindungimu. Kakak dan kakak ipar, kami memiliki penemuan besar. Ada apa? Bukankah kalian berdua memberitahuku untuk bertanggung jawab membangun kembali laboratorium? Aku menemukan bahwa satu rencana sudah berhasil. Obat khusus itu berpeluang untuk terwujud dalam minggu ini. Benarkah? Cepat bawa aku melihatnya. Jangan bersemangat. Kamu masih perlu lebih banyak istirahat dan pemulihan. Bagaimanapun tidak ada masalah besar. Kau jaga gua baik-baik. Aku memintamu menyelidiki markas Aula Serigala Langit. Sudahkah kamu menemukannya? Melapor kepada Marsekal Naga. Itu telah ditemukan. Sangat bagus. Hari ini, kita akan pergi dan menyerang mereka. Ketua Lu, cabang Nanji, berada di bawah yurisdiksi Anda. Sekarang telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidakkah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Ketua Aula, Serigala Emas dan anak buahnya berkata, mereka menemukan sebuah proyek dari Angel Pharmaceuticals dan bersiap untuk merebutnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memprovokasi musuh yang kuat. Hanya itu yang Anda tahu. Aku memohon belas kasihan Ketua Aula. Anda tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mempertahankan Anda? Sekelompok sampan. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda telah menyelidiki dan memastikan pelaku utamanya bernama Kinmu. Asalnya misterius dan kekuatannya luar biasa. Dia saat ini tinggal bersama keluarga Xie di Nanji. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, orang ini kemungkinan besar memiliki dukungan lain. Tetapi semuanya telah disembunyikan. Latar belakang yang cukup. Siapa lagi yang tahu?
Informasi tentang Kinmu. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda tidak tahu. Sekelompok sampah. Kinmu. Saya tidak peduli latar belakang luar biasa apa yang dia miliki. Jika dia berani menyinggung keagungan surgawi Aula Serigala Langit saya, dia pantas dihancurkan seluruh klannya. 4 prajurit bayangan agung. Ikuti ketua aula ini dalam perjalanan ke Nanji. Dia ketua aula. Tidak perlu mencari. Aku ada di sini. Siapa Anda? Bukankah kamu mencariku? Anda adalah Kinmu. Ada jalan menuju surga. Namun Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun Anda melemparkan diri ke dalamnya. Aku sendiri bisa membantai kalian semua seperti anjing. Betapa lancangnya. Anda menghancurkan cabang Nanji saya. Berani secara aktif memprovokasi saya. Tangkap mereka untukku. Mereka punya sedikit kemampuan. Mundur. Saya ketua aula akan menemui Anda secara pribadi. Aku kira mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka hanyalah sekelompok pajangan yang bergerak. Bajingan mati untukku. Kinmu, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja itu adalah untuk menghancurkan aula serigala langitmu. Kinmu, akan ada banyak waktu di masa depan. Saya ketua aula pasti akan membuat Anda diiris menjadi 10.000 keping. Villa keluarga Xia. Siapa kalian semua? Cepat lepaskan cucuku. Kakak, Tuanku ampuni hidupku. Jangan-jangan bunuh kami. ketua aula, bagaimana kalau begini? Maukah Anda membiarkan kami pergi, Tuan? Kami punya uang. Saya punya uang. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan suami cucu Anda. Pergi. Sebarkan berita itu kepada Kinmu. Katakan saja istrinya dan seluruh keluarganya ada di tangan saya. Jika dia tidak ingin mereka mati, Apa? maka patuhlah keluar. Datang ke sini. Tuanku mohon, jangan sama sekali. Kami punya permusuhan dengan Kinmu. Dia berharap kami mati. Ini, dia pasti tidak akan datang. Tuanku, bagaimana kalau begini? Anda perlakukan kami seperti tidak ada apa-apa dan biarkan kami pergi. Bagaimana Anda menangani intelijen? Membuang-buang waktu. Bunuh mereka semua. Tuanku, Jangan bunuh kami. Aku punya rencana yang pasti akan membuat Kinmu itu menyerah tanpa perlawanan. katakan padaku. Selama kamu mengirim bawahanmu untuk menculik cucuku, ini mengapa khawatir tidak bisa membunuh Kinmu? Selain itu, aku bisa secara pribadi menggunakan cucuku ini untuk memancingnya keluar. Kurasa kamu ada gunanya. Kalau begitu, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih tuanku. Terima kasih, Tuanku. Ini benar-benar luar biasa. Hanya 1 pil seperti ini benar-benar bisa menyembuhkan kanker. Kakak ipar, penelitian obat khusus berhasil. Dan perusahaan kita akan segera melambung. Tuyul, aku orang tua ini datang ke sini, dan kamu bahkan tidak menyambutku. Apakah kamu masih marah pada kakek? Kakek, kau mencariku. Ada apa? Tuyul, sebelum ini, kakek, memang salah. Selama periode ini, aku telah melakukan refleksi diri yang mendalam. Apapun yang terjadi, kita juga keluarga. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa memaafkan kami. Kakek salah. Tuyul, kamu seharusnya beri kakek kesempatan. Saya orang tua ini tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Ruyun, kami benar-benar tahu kami salah. Tuyul, kamu sudah membuat reservasi di Datang Palace Hotel. Biarkan keluarga kita duduk dan makan dengan baik. Anggap saja ini. Saya kakekmu. Meminta maaf dan memohon pengampunan kepadamu. Tapi Kinmu tidak mengizinkanku berkeliaran. Ruyun, Anda seharusnya memberi kakak kesempatan untuk meminta maaf. Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Kakak ipar sedang makan dengan tetua Xia. Mengapa butuh waktu lama sekali? Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang berani bergerak, Film aku was akan membunuhmu. translated Pergi. and narrated by M Media. Ketemu. Mundur. Cepat.
Halo, ada apa? Marsekal naga ini buruk. Nyonya telah ditangkap oleh orang-orang dari Olah Serigala Langit. Setelah menangkap Nyonya, mereka juga menyerang laboratorium secara paksa dan mencuri obat khusus itu. Feng Jiu, siapkan anak buah. Marsekal naga, ini adalah jebakan yang dibuat khusus untukmu. Lepaskan aku. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Seperti ini. Dimengerti? Sisik terbalik naga sentuh dan mati. Berani menyentuh istriku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat yang utuh. Bahkan jika kekuatan tempur Anda tak tertandingi, setelah kami memahami kelemahan Anda, bukankah Anda tetap membiarkan mereka mengurusnya? Pergi, hadang mereka untukku. Kinmu, Anda cemas sekarang. Apakah Anda sangat ingin menyelamatkan istri Anda? Segera turun ke sini. Jika kamu ingin bertemu Marsekal Naga, pertama kamu harus melewati saya. Anda tidak pernah bosan menggunakan trik curang. Pemenang mengambil semuanya. Suruh Kinmu keluar dari mobil. Jika dia ingin menyelamatkan istrinya, dia harus melumpuhkan kedua lengannya terlebih dahulu. Menghadapi kalian semua, aku sendiri sudah cukup. Bunuh mereka. Beri pelajaran kepada bawahannya. Kinmu, kau benar-benar tenang. Kau tidak menginginkan istrimu lagi. Apel, karena tidak ada siapa-siapa di sini. Kemana Kinmu pergi? Baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Kita terjebak dalam perangkap. Cepat dan kembali bersamaku. Datang kapanpun kamu mau. Pergi kapanpun kamu mau. Ruyul, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Bagaimana dengan perusahaanmu? Aku akan bantu mengelolanya. Apakah hati kalian terbuat dari besi? Aku membencimu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bajingan. Ketua Aula. Ketua Aula. Semuanya di sini normal. Kamu sebelumnya berjanji kepada kami adalah menyerahkan perusahaan Xiaoyu kepada kami. Bisakah janji itu dipenuhi sekarang? Kau ingin hadiah? Itu cukup mudah. Kakak. 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 Kinmu, aku tahu kau ada di dekat sini. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar, aku akan membantai istrimu. Kinmu, gua tidak bisa tanpa ayah. Jangan khawatirkan aku. Apa kau mendengarku, Kinmu? Hentikan. Kau benar-benar ada di dekat sini. Kinmu pergi. Pergi. Ruyul, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pergi. Pergi. Kinmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan Aula Serigala Langitku. Aku akan memberimu posisi wakil ketua Aula. Bagaimana? Kalian sekelompok sampah tak berguna. Bahkan, jika aku Kinmu kehilangan nyawaku, aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Kau menolak tawaran baik, jadi kau akan menerima hukuman. Nyawa istrimu, kau tidak menginginkannya lagi, benarkah? Hentikan. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan memotong salah satu tangan istrimu. Aku ingin melihat berapa lama istrimu bisa bertahan. Kinmu, jangan khawatirkan aku. Jaga gua baik-baik. Aku tidak akan pergi. Sudah kubilang, aku akan melindungimu dengan baik. Sungguh mengharukan. Baiklah, kata-kata terakhir sudah diucapkan. Laksanakan. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kalian semua tidak memanfaatkannya. Siapa wanita itu? Ketua Aula, dia adalah saudara perempuannya. Seorang saudara perempuan itu bagus. Tangkap dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kinmu, seorang saudara perempuan diantar tepat ke depan pintuku. Sungguh menyenangkan. Kamu. Kinmu, kita sudah bertarung begitu lama.
Namun kau belum berdarah. Ini membuatku kehilangan muka. Tusuk dirimu sendiri sekali. Jika aku menusuk diriku sendiri, apakah kau akan melepaskan mereka? Jika aku bilang ya, apakah kau akan percaya padaku? Kau tusuk dulu. Setelah kau menusuk dirimu sendiri, aku akan mempertimbangkannya. Kakak, aku minta maaf. Jangan selamatkan aku. Selamatkan kakak ipar dulu. Cukup omong kosong. Jika kau tidak ingin istrimu ditelanjangi di depan umum, maka tusuk dirimu sendiri. Suami, Sekarang, apakah kamu puas? Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. kakak, suami. Itulah yang kau dapat karena sombong. Bukankah kau masih sekarang? Seekor anjing mati di bawah kakiku. Kakak, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bagus sekali. Bawa kakak iparmu, cepat dan pergi. Suami, Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika kau tidak mati. Dengan tubuhmu yang terluka parah, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Datang dan matilah. Aku bilang, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kinmu, kau dan aku mari kita berjabat tangan dan berdamai. Bagaimana? Selalu tinggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Sudahkah kamu menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Ampuni aku. Aku mohon padamu. Aku sudah selesai bicara. Kalau begitu pergilah mati. kakak, bagus sekali. Kita menang. Ruyul. Dia hanya pingsan. Dia tidak terluka parah. Ayo. Kamu jaga baik-baik kiparmu. Aku akan pergi mendukung Feng Jiu. Marsekal Naga. Feng Jiu tidak akan pernah bisa. Tidak bisa lagi bekerja untuk Anda, Tuan. Marsekal Naga, Anda di sini. Marsekal Naga, semua musuh telah dimusnahkan. Aku telah bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan pasukan Yellow Springs terluka. Mari kita pergi, pulang. Suami, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Keterampilan medismu, tentu saja aku mempercayainya. Tidak, kamu melukai tubuhmu kali ini. Kamu butuh lebih banyak istirahat dan pemulihan. Tapi aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Dengarkan aku. Kakak, tapi tempat konferensi pers sudah disiapkan. Sebagai Direktur Jenderal Kakak Ipar, aku tidak bisa tidak pergi. Obat khusus untuk kanker. Apakah kita mengadakan konferensi pers atau tidak? Tidak memengaruhi nilainya. Tapi aku benar-benar ingin pergi. Kalau begitu mari kita adakan konferensi pers. Pergi lagi. Aku, Ruyu, lihat siapa yang datang menemuimu. Gogo, cepat kemari dan peluk ibu. Ibu, kenapa kamu dirawat di rumah sakit lagi? Istri Marsekal Naga, apakah itu sesuatu yang bisa menjadi milik orang biasa? Ruyo kita, setelah melewati kesengsaraan ini, akhirnya mencapai hasil yang positif. Menantu yang baik, kau setujukan? Ibu dan ayah, mohon tenang. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menghadapi hal-hal seperti itu lagi. Jika langit runtuh, aku akan berada di sini untuk menahannya demi kalian. Bagus. Dengarkan dirimu sendiri, menantu laki-lakiku yang berharga. Cerita sampingan. Halo Cek Il. Halo. Tolong bukakan kamar 808 untukku. 808. Lelucon macam apa ini? Kamar 808 adalah
Ketua Tial Suite terbesar kami di sini. Hanya 1 malam. Berharga 50 juta. Orang miskin sepertimu. Bisakah kamu membayar untuk menginap di sini? Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Siapa itu? Menggertak kesayangan kecil kita ya? Sayang, dia menggangguku. Dia menyombongkan diri bahwa dia akan menginap di Ketua Tial Suite kita. Jika ini menyebabkan masalah bagi orang penting di Ketua Tial Suite, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Enya, tidakkah kau tahu? Untuk memasuki hotel kami ini, kau harus menjalani verifikasi aset. Tanpa 5 juta, kau mungkin bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Cepat gesek kartunya. Baiklah, silakan gesekkan untuknya. Gesek kartu gagal. Masih kurang 320.000. Dasar orang miskin. Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang besar? Ini semua salahmu. Kau tiba-tiba bilang harus pergi perjalanan bisnis, yang membuatku membawa kartu yang salah. Keamanan, cepat dan usir mereka keluar. The Desa film ini. was translated and narrated by M Media. 10.000, 100.000, juta 10 juta 100 juta, miliar 10 miliar 100 miliar. Siapa kamu? Token Dewa Naga, kau adalah Marsekal Naga. Suami, air panasnya sudah siap. Aku akan mencucikan kakimu. Cerita sampingan. Panas sekali, jangan cuci itu. Ini adalah surat perjanjian cerai, tanda tangani. Sudah kau pikirkan baik-baik. Aku sudah lebih dari memikirkannya. Aku sudah menikahimu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu memperlakukanku? Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak? Kau, Jika aku mau, dalam hitungan menit, bisa menemukan seseorang yang lebih baik darimu. 10.000 kali. Halo Feng Jiu. Carikan aku beberapa pacar. Ya, ganti satu setiap hari. Mengenai persyaratannya, kamu urus sendiri. Apa? Kamu sudah menemukannya untukku. Cepat kirim mereka ke sini. Kinlu. Apa kau benar-benar berani melakukan itu? Sayang, bukankah kamu menyuruhku bertingkah seperti ini? Lihat, aku tidak benar-benar menelponnya. Kinlu. Kau benar-benar menikmatinya barusan bukan? Sayang, aku salah. Ayolah, suamimu akan mencucinya untukmu. Begitu baru benar. Marsekal Naga, kakakmu Nona Kenya, sedang dalam masalah. Apa katamu? Di mana Kenya? Kumpulkan seluruh pasukan Yellow Springs untukku. Jika ada yang berani menyentuh Xiaoya, aku akan. Bagus sekali kalian. Kalian mempermainkanku kan? Kalian mempermainkanku.